Halo, ketemu lagi bersama saya Govino dalam channel Go Tutorial. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai matematika umum bab operasi fungsi. Dan ini adalah bagian yang ketiga dalam video saya mengenai aljabar fungsi dasar ya. Oke teman-teman, jadi kita akan belajar tentang nilai-nilai fungsi atau penerapan fungsi yang dasar dulu ya teman-teman. Jangan di skip dan juga jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Oke, kita akan mulai dari konsepnya teman-teman, langsung ke contoh-contoh beberapa soalnya saja. Misalkan seperti ini. Nah, di bagian ini jangan lupa teman-teman pasti pernah mendapatkan soal tentang mencari domain dari fungsi. Nah, apa itu domain sudah dibicarakan pada bagian sebelumnya ya. Di domain adalah daerah asal yang ditentukan. Nah, biasanya fungsi itu bentuknya macam-macam. Tetapi ketika dia berbentuk bukan fungsi pecahan dan fungsi akar, biasanya dia tidak akan berpengaruh di domain karena diberikan atau dimasukkan nilai X berapapun, fungsi itu akan tetap terdefinisi. Jadi misalkan fx sama dengan 3x plus 1, maka ini nggak usah bingung teman-teman, domainnya itu langsung X di mana X anggota R saja. Sudah selesai, jadi semuanya berlaku. Ya, berikutnya juga kayak fungsi kuadrat seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat min 3x itu juga domainnya langsung X di mana X anggota R saja. Nah, tapi kalau kita punya seperti ini, fx sama dengan 2x plus 1 per x min 2. Nah, ini ada syarat bahwa kalau pecahan itu penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita bisa mengerjakan penyebutnya adalah x min 2 itu tidak boleh sama dengan 0, artinya x tidak sama dengan 2. Berarti domainnya adalah x di mana x tidak sama dengan 2 x anggota R ya. Berikutnya ketika kita ketemu dengan persamaan kuadrat. Nah, ini juga persamaan kuadrat dalam akar. Nah, ini yang penting adalah akar ya. Jadi kalau saya sebutnya adalah fungsi yang di dalam akar itu harus positif. Karena kalau akar negatif itu tidak bisa didefinisikan. Artinya kalau kita punya persamaan kuadrat seperti ini ya. Nah, ingat ini harus difaktorkan dulu ya. X min 6 x plus 1 kita buat sama dengan 0 sehingga x sama dengan 6 atau x sama dengan min 1 ya dari situ. Nah, kemudian kita buat dulu garis bilangan ya. Garis bilangan min 1 dan 6, kemudian kita uji titik. Misalkan dimasukkan 0, ketemunya min, di sini plus, di sini plus. Yang kita mau ambil adalah yang lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya yang positif, ke sana dan ke sana. Jadi domainnya adalah X di mana X kurang dari min 1 atau X lebih dari 6, X anggota R ya. Ini cara menentukan domain dari fungsi yang berupa fungsi bukan biasa ya, tapi biasanya dia berupa pecahan atau akar ya. Oke, itu beberapa contoh untuk menentukan domain. Oke, nah kemudian kita lihat di contoh-contoh penerapan soal dasarnya. Gampang banget teman-teman. Jadi fungsi ini mungkin teman-teman pasti sudah pernah dapat waktu tingkatan di SMP ya. Oke, nah Gx didefinisikan sebagai seperti ini, 2x kuadrat min 7. Nah, yang pertama adalah hitung G6 dan G min 4. Gampang banget ya. Jadi kalau G6 tinggal kita masukkan 2 kali 6 kuadrat min 7 ya. Ingat, fungsi itu hanya menggantikan nilai X yang ada di sini. Nah, 6 kuadrat itu 36 dikalikan 2, 72 dikurangi 7 ketemu 65. Kemudian G dari min 4 maka kan kita dapat 2 kali min 4 kuadrat min 7, nanti ketemu 16 dikali 2, 32 dikurangi 7 itu 25 ya. Lalu jika GA sama dengan 11, oke, GA itu berarti kita masukkan sebagai 2A kuadrat min 7 sama dengan 11. Di sini langsung kita bisa masukkan 2A kuadrat sama dengan 18, maka A kuadrat sama dengan 9. Ingat, A-nya jangan cuma 3, tapi plus minus 3 ya, karena bentuk kuadrat itu bisa plus bisa minus. Oke, itu sebar fungsi dasar saja. Kemudian misalkan seperti ini. Suatu fungsi ditentukan oleh rumus Gx sama dengan Px plus Q. Jika G3 sama dengan min 4 dan G dari min 2 sama dengan 1, maka tentukan nilai P dan Q serta nilai G min 5. Oke, jadi gampang ya teman-teman, kita punya Gx sama dengan Px plus Q. Artinya kalau diketahui G3, maka akan didapatkan P kali 3 atau 3P plus Q ya. Ini sama dengan min 4. Sedangkan G dari min 2 ini akan menjadi min 2P plus Q, itu sama dengan 1. Ini tinggal dieliminasi aja teman-teman. Kurangi 3P dikurangi min 2P akan menjadi 5P, Q
Q-nya habis, ini akan menjadi min 5, sehingga B-nya akan ketemu min 1. Dengan P-nya ketemu min 1, kita bisa masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan kita pinjam yang atas, 3 kali min 1 ditambah P sama dengan min 4. Maka P-nya akan ketemu min 4 ditambah 3. Oh, ternyata min 1 juga. Maaf, sorry. Ini Q ya teman-teman ya. Saya ada salah. Oke, Q-nya min 1. Jadi nilai P-nya min 1, Q-nya min 1. Artinya kalau sudah dapatkan P dan Q, rumus fungsinya adalah min 1x min 1 ya, seperti itu ya. Nah, dari situ kita tinggal mencari G dari min 5. Masukkan saja teman-teman ya. Tinggal dimasukkan saja. G dari min 5 itu artinya min dari min 5 min 1. Jadi 5 min 1 ketemu 4 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Suatu fungsi ditentukan sebagai fx sama dengan 2 plus bx kuadrat. Jika diketahui f dari min 2 adalah min 10, tentukan nilai fb. Oke, pelan-pelan dulu teman-teman. Jadi fungsinya aja belum jelas. Jadi kita harus memperjelas fungsinya. Kenapa belum jelas? Ini masih ada b teman-teman. Nah, di sini kita punya f dari min 2 ya. F dari min 2 itu kalau dimasukkan itu akan menjadi 2 plus b kali min 2 kuadrat. Oke, ini akan menjadi 2 plus 4b. Padahal di sini diketahui bahwa f dari min 2 adalah min 10. Jadi dari situ kita bisa pindah ruas. 4b sama dengan min 10 min 2 berarti min 12, maka b-nya ketemu min 3. Ya, dengan b-nya ketemu min 3, maka fungsinya baru dapat nih 2 min 3x kuadrat. Itu fungsi fx-nya. Yang ditanyakan adalah f dari b. Nah, f dari b itu artinya f dari min 3. Jadi kita tinggal masukkan 2 min 3 kali min 3 kuadrat ya. Jadi 2 ini min 3 kuadrat itu 9 dikali 3 berarti min 27, sehingga ketemu min 25 seperti itu ya. Jadi carilah variabelnya yang di apa ya, istilahnya untuk melengkapi fungsinya dulu. Oke. Nah, bentuk soal yang lain teman-teman. Ini fx sama dengan ada beberapa nilai nih. Jadi ini artinya fx itu akan menjadi min 2x plus 5 kalau x-nya kurang dari min 3. Lalu dia akan menjadi x kuadrat min 4x kalau x-nya itu di antara min 3 sampai 3. Sedangkan dia akan menjadi nilai langsung 7 itu kalau x-nya lebih dari 1 sama dengan 3. Nah, pertanyaannya adalah hitung nilai dari f min 5 ditambah f2 dikurangi f3 setengah. Oke ya, jadi teman-teman bisa lihat nih f dari min 5. Lah min 5 itu kan ada di sini ya, kurang dari min 3 ya. Sehingga kalau gitu yang min 5 ini akan kita masukkan ke fungsi ini. Jadi dia akan ikut dari min 2x plus 5 atau min 2 kali min 5 plus 5 ini menjadi 15 ya. Sedangkan kalau f2 2 itu berada di antara min 3 sampai 3. Berarti dia akan ikut yang ini teman-teman ya. Yang x kuadrat min 4x akan menjadi 2 kuadrat min 4 kali 2 itu ketemu min 4. Sedangkan kalau f dari 3,5 ini dia lebih dari sama dengan 3, berarti langsung nilainya adalah 7 ya. Nah, sehingga hasil akhirnya tinggal kalau kita disuruh mencari f min 5 ditambah f2 dikurangi f3,5, tinggal kita masukkan nih sama dengan 15 ditambah min 4 dikurangi 7 ya. Jadi 11 dikurangi 7 hasil akhirnya 4. Ya, ini bentuk fungsi yang berbeda. Lalu mungkin bentuk yang seperti ini ya. Jika fx z sama dengan 2x kuadrat min 3xy plus z kuadrat. Jadi di sini ada 3 variabel nih teman-teman. Jadi kalau kita disuruh mencari nilai dari f dari 2,5, min 1 ya ini anggap aja sini x, ini y, ini z. Udah, jadi kita tinggal masukkan ke, kalau x ya kita masukkan ke x. Jadi 2 kali 2 kuadrat min 3 kali x-nya itu 2 kali y-nya 5 ditambah z-nya adalah min 1 dikuadratkan ya. Jadi di sini akan didapat 8 min 30 plus 1 ya. Kita dapatkan angka min 21 ya. Itu bentuk
nilai fungsi yang berupa 3 variabel. Variabelnya bisa apapun ya, yang penting caranya kurang lebih sama aja teman-teman. Ini beberapa soal dasar tentang aljabar fungsi ya. Kita ketemu di video-video selanjutnya yang membahas tentang komposisi, inverse, dan lain-lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain.